Kreatif Channel, inspirasi santri kreatif. Masa-masa sekolah rakyat. Memasuki usia yang ke-7 tahun beliau masuk sekolah SR, sekolah rakyat, yang kedudukannya setingkat SD sekarang yang berada di Desa Bandung. Pada saat kelas 1 sekolah rakyat ini, beliau diajar oleh seorang guru yang bernama Bapak Suroto. Bersamaan dengan sekolah rakyat ini beliau masih tetap menekuni belajar Al-Quran dengan cara diulang-ulang dengan tujuan untuk melancarkannya. Di samping itu juga belajar membaca kitab Al-Barzanji, Diba, sekaligus diajarkan tentang arti dan makna, yang termaktub dalam kitab tersebut oleh orang tua beliau. Di sekolah rakyat inilah beliau berhasil menguasai tulis-menulis, berhitung, sejarah, berbahasa Indonesia, dan beberapa keterampilan seperti membuat keset, kipas, dan lain-lain. Beliau terpaksa masuk sekolah rakyat ini, karena memang sekolah yang ada pada waktu itu hanya sekolah rakyat. Setelah setengah tahun lamanya sekolah di SR, beliau pindah ke Madrasah Liyah Pacul Gowang yang sempat vakum beberapa tahun akibat agresi Belanda kedua. Orang tua beliau dalam memberikan pelajaran tidak menerapkan waktu tertentu bagi beliau, bahkan di mana ada kesempatan yang baik, di situ akan menerima pelajaran, sesekali dirayu dengan makanan, atau mainan yang beliau sukai. Kalau perlu diajak bertamasya, yang mana hal itu dilakukan agar beliau mau mengaji. Kemudian masalah yang berhubungan dengan sholat dan puasa sudah sejak dini dididik dan dilatih secara disiplin oleh kedua orang tuanya dengan pengawasan yang ketat. Dalam hal ini juga kadang dirayu oleh orang tuanya dengan mainan atau makanan. Jenis permainan yang beliau gemari sangat banyak seperti kasti, jumpritan, gobak sodor, dan lain-lain. Berburu juga salah satu hobi beliau. Beliau juga sangat akurat dalam menembak, hal ini yang mengherankan teman-temannya. Dari berbagai jenis-jenis permainan yang paling digemari adalah perang-perangan. Dalam perang-perangan tersebut beliau dipercaya oleh teman-temannya menjadi pemimpinnya dan mengatur strategi temannya. Pada waktu itu tidak ada rasa dalam hatinya untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi terlintas dalam benak pikirannya untuk menjadi pemimpin pondok pesantren. Hanya saja yang menjadi angan-angan dan cita-cita beliau adalah, alangkah bahagianya bila mana hidup di tengah masyarakat, bisa memberikan pertolongan dan membahagiakan orang lain. Sedangkan ajaran orang tua yang sampai sekarang melekat di hati sanubari, di samping hal ihwal yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah berupa kepingan-kepingan dawuh mauizah, pesan, yang disampaikan dengan senda gurau pada saat berkumpul dengan keluarga untuk melepas rasa rindu. Hal serupa juga dirasakan oleh putra-putrinya. Kitab-kitab yang pertama kali tertanam di hati sanubari Gus Aziz yang diajarkan oleh orang tua serta selalu menjadi pegangan hidup sampai akhir hayat adalah kitab Sulam Safinah, Bidayatul Hidayah, dan Aqidatul Awam. Sesuatu yang sangat tidak disukai oleh kedua orang tuanya adalah apabila beliau disanjung orang lain dan merasa lebih baik daripada orang lain. Sikap ketidaksukaan orang tua beliau tentang hal tersebut ditunjukkan dengan jalan menceritakan dan memberitahukan akan kerugian orang. Orang yang suka disanjung dan akibatnya akan terlena dan merasa tinggi hati, sombong. Orang tua selalu melatih dalam hidup sehari-hari agar tidak malas dan selalu hidup mandiri. Hal ini dilakukan orang tua beliau dengan cara membelikan kesukaan beliau dengan suatu perjanjian. Contoh, beliau senang terhadap kelinci atau kambing, maka orang tua beliau bersedia memberikan semua itu dengan syarat, agar beliau mau merawat sendiri, mencarikan makan dan membersihkan kandangnya. Begitu pula hal-hal lain seperti, apabila beliau ingin punya pakaian tertentu, orang tua membelikannya dengan syarat mau mencuci, melipat, merawat sampai menyimpan di lemarinya sendiri. Pun juga apabila orang tua beliau mengetahui atau melihat ada minat beliau terhadap suatu jenis tanaman, maka akan dicarikan bibitnya dan disediakan lahannya sekalian dengan syarat beliau bisa merawat dengan baik sehingga tanaman tersebut bisa hidup subur dan menghasilkan bunga atau buah. Setelah di MI Pacul Gowang, maka perhatian beliau menjadi fokus terhadap pelajaran-pelajaran agama, maka agamalah yang menjadi idaman beliau. Alangkah bahagianya seandainya bisa menjadi orang yang bisa membaca kitab
Kitab tanpa makna, seperti orang tua beliau dan kakek serta nenek. Orang tua juga sering menceritakan akan keberhasilan Mbah Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Mbah Kiai Haji Abdul Karim dawuh, barang siapa yang mau berusaha pasti akan berhasil. Keberhasilan tentu membutuhkan sebuah perjuangan. Berkat mengaji secara maksimal dan disertai riyadhah seperti halnya mengurangi tidur, makan, dan mengatur waktu. Akhirnya Mbah Kiai Haji Abdul Karim berhasil. Itulah yang mendorong beliau untuk tekun belajar. Sehingga setiap pelajaran yang diajarkan di madrasah, selalu menjadi perhatiannya dan merasa malu apabila berangkat sekolah dirasa tidak hafal dan paham. Sehingga setiap pelajaran yang sudah diberikan selalu dihafal dan dipaham. Terutama pelajaran yang berupa nazoman, syair. Pada waktu beliau sekolah di MI Pacul Gowang, orang tua beliau meminta kepada setiap guru yang mengajar jangan mengistimewakannya, tetapi supaya diperlakukan sama dengan teman yang lain. Misalnya, ia bersalah harus dihukum. Menurut salah satu teman karibnya semasa kecil, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz, sangatlah tekun, dan tidak neko-neko aneh-aneh, tidak pernah tertawa lepas, hanya senyuman manisnya yang keluar. Menginjak kelas 5 liyah, ayahnya merasa perhatian Gus Aziz terhadap pelajaran agama menurun, karena beliau sekolah di sekolahannya sendiri. Kadang terlintas dalam pikiran, walaupun tidak belajar serius toh nantinya juga menjadi kiai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe inisiatif channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inisiatif channel Inspirasi Santri Kreatif.